Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya tetap berada dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan ya. Apakah sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah sarapan semuanya? Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang membahas tentang vektor. Sebelum memulai ke materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama ialah peserta didik dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan vektor satuan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui macam dari perkalian vektor, ada cross product dan dot product. Yang ketiga, ada peserta didik dapat menganalisis hasil operasi perkalian vektor. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tentang vektor satuan dan perkalian vektor. Selanjutnya kita akan memasuki ke bahasan materi pada hari ini. Ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang vektor satuan dan yang kedua tentang operasi perkalian vektor. Operasi perkalian vektor sendiri ini ada dua, yaitu yang pertama tentang perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Langsung saja kita memasuki ke materi vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang besarnya sama dengan 1, di mana I, J, K itu sama dengan 1 dan dia tidak memiliki satuan. Fungsinya untuk menunjukkan suatu arah dalam ruang. Jika digunakan sistem koordinat kartesius, maka vektor satuan pada sumbu X adalah I, sumbu Y adalah J, dan sumbu Z adalah K. Ini adalah contoh dari vektornya. Maka kita langsung saja memasukkan I, J, K-nya agar semuanya bisa paham ya. Nah, ini I, J, K-nya. Kemudian ada juga sifat-sifat perkalian titik vektor satuan. Jadi ada dua sifat-sifat ya. Yang pertama sifat-sifat perkalian titik dan juga ada sifat-sifat perkalian silang vektor satuan. Perkalian titik dulu nih kita bahas, dimana kalau perkalian titik I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Berarti ketika vektor I dikalikan dengan vektor I, hasilnya adalah 1. Dan ketika I dot J sama dengan J dot K sama dengan I dot K, maka sama dengan 0. Artinya ketika ia dikalikan dengan sumbu yang tegak lurus, hasilnya adalah 0. Selanjutnya kita akan membahas ke sifat-sifat perkalian silang vektor satuan. Di sini ada I cross I, J cross J, dan K cross K yang hasilnya sama dengan 0. Berbedanya dengan di perkalian titik, ketika I dot I, J dot J, K dot K itu sama dengan 1, maka di sini sama dengannya 0. Dan ketika ia di-crosskan dengan yang berbeda sumbu, maka ia akan menghasilkan vektor satuan yang baru. Nah, ini berlaku untuk yang berlawanan arah jarum jam. Apa sih maknanya berlawanan arah? Di sini kita tahu bahwa I cross J itu sama dengan K, maka ketika I dikrosskan dengan J itu sama dengan K. Tapi ketika J cross K itu sama dengan I. J cross K itu sama dengan I. Dan ketika K cross I itu sama dengan J. Ini yang dimaksud dengan berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian ketika ia searah dengan jarum jam, ia akan menghasilkan minus atau vektor satuannya negatif. Jadi di sini ada contohnya J cross I. Ketika J dikrosskan dengan I, maka
hasilnya minus K. Dan ketika K dikroskan dengan J, maka hasilnya minus I. Dan ketika I dikroskan dengan K, hasilnya minus C. Kemudian penulisan vektor satuan A berdasarkan komponen-komponennya adalah A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Kemudian kita akan memasuki ke operasi perkalian vektor. Pada operasi perkalian vektor yang pertama kali akan kita bahas ialah perkalian titik atau dot product. Di perkalian titik ini akan menghasilkan besaran skalar, di mana definisinya sendiri ialah A dot B sama dengan AB cos theta. Di sini ketika A dot B itu sama dengan B dot A. Makanya pada perkalian titik berlaku sifat komutatif. Komponen dari vektor A sendiri ialah AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Dan komponen dari vektor B sendiri ialah BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Langsung saja kita ke vektornya, di mana I akan searah dengan X dan J akan searah dengan Y, K akan searah dengan Z. Ketika ia dikalikan dengan sumbunya yang tegak lurus, maka hasilnya 0. Contohnya di sini ada I dot J. Nah, di sini ada huruf I atau di sini ada vektor I dan vektor J. Maksud dari tegak lurus itu di sini akan membentuk sudut 90 derajat. Karena sudut dari cos 90 derajat sendiri adalah 0, maka ketika ia dikalikan dengan cos 90 atau dengan sumbu yang tegak lurus, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, jika dikalikan dengan yang satu sumbu atau searah, maknanya di sini contohnya ada I. Ketika ia dikalikan dengan I, maka hasilnya 1. Kenapa begitu? Karena cos dari 0 adalah 1. Begitu pula dengan J dot J, K dot K. Maka didapatkan ketika A dot B, hasilnya AXI ditambah AYJ ditambah AZK dot BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Maka kita satukan ketika I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. Hasilnya AXBX ditambah AYBY ditambah AZBZ. Sifat-sifat dari perkalian titik sendiri ada 5. Yang pertama, bersifat komutatif. Ketika A dot B itu sama dengan B dot A. Jadi tinggal dibalik-balik saja, itu sama saja hasilnya, yaitu A dot B sama dengan B dot A. Kedua, bersifat distributif. A dot B ditambah C. Artinya A dot B ditambah A dot C. Yang ketiga, jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0. Tegak lurus ini berarti ia membentuk sudut 90 derajat. Cos 90 derajat itu adalah 0. Makanya ketika ia saling tegak lurus, maka hasilnya 0. Yang keempat, jika A dan B searah, maka A dot B sama dengan A dot B. Dan ketika ia berlawanan arah, A dot B sama dengan min A dot B. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkalian silang, cross product. Jika tadi di dot product akan menghasilkan skalar, maka di sini akan menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor yang dikali silang. Definisinya A cross B sama dengan AB sin theta. Di sini tidak berlaku fungsi atau prinsip komutatif. Jadi ketika A cross B itu tidak langsung sama dengan B cross A, melainkan min B cross A. A cross B ditambah B cross A itu sama dengan min B cross A ditambah B cross A.
hasilnya sama dengan 0 ya. Komponen dari A sendiri yaitu AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Dan komponen dari B sendiri BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Langsung saja kita buat vektornya. Ketika dikalikan dengan sumbunya sendiri, maka hasilnya 0. I cross I sama dengan 0, J cross J sama dengan 0, K cross K sama dengan 0. Ketika dikalikan dengan sumbu yang tegak lurus namun berlawanan arah jarum jam, ia akan menghasilkan vektor lain. Misalnya di sini ada I cross J sama dengan K. Di sini ada I cross J, maka ia akan sama dengan K. J cross K sama dengan I, dan K cross I sama dengan J. Tapi ketika dikalikan dengan sumbu yang tegak lurus dan searah jarum jam, ia akan menghasilkan minus K atau vektor lain namun dalam keadaan minus. Di sini ada J cross I, contohnya akan menghasilkan minus K. Maksudnya di sini ketika J dicrosskan dengan I, dia akan menghasilkan min K. Begitu pula ketika K cross J akan menghasilkan min I, dan I cross K akan menghasilkan min J. Di sini ada A cross B, dimasukkan komponen-komponennya. AXI ditambah AYJ ditambah AZK dicrosskan dengan BXI ditambah BYJ ditambah BZK. Kita akan menggunakan perkalian silang di sini, dimasukkan dengan matriks. Di sini ada ordo 3 kali 3 dan 2 kali 3. Yang hijau ini adalah tambahan saja, jadi tadinya biasanya dalam soal hanya akan diketahui 3 matriks ini. Selanjutnya ini kita tambahi sendiri untuk mempermudah penghitungan. Oke, langsung saja kita tarik garis untuk I, kemudian kita tarik garis untuk J dan K, lagi J, K. Maka akan menghasilkan I-nya AYBZ min AZBY ditambah J-nya AZBX dikurangi AZBY ditambah K AXBY dikurangi AYBX. Ini didapat dari mana ya? Didapat dari yang ditarik garis-garis ini. Nah, ini ada AYBZ, di sini ada AZBX. Gitu ya. Sifat-sifat perkalian silang itu ada 3. Yang pertama tidak bersifat komutatif. Jadi ketika A cross B itu sama dengan min B cross A. Tidak seperti di perkalian titik tadi. Yang kedua, jika A dan B saling tegak lurus, maka A cross B sama dengan B cross A. Jika A dan B berada di satu sumbu yang sama, maka A cross B itu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan memasuki ke contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama. Diketahui koordinat titik A adalah 2, min 3, 4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Di sini yang hanya digunakan adalah vektor A ya. Ada 2, min 3, dan 4. 2 ini kita anggap sebagai I, min 3 sebagai J, dan 4 sebagai K. Maka kita tinggal menjawabnya. Vektor A sama dengan 2I dikurangi 3J ditambah 4K. Besarnya ialah akar 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 29 satuan. Contoh soal yang kedua, diketahui suatu vektor A 3I ditambah 6J ditambah 9K dan B sama dengan min 2I ditambah 3J ditambah K. Hitunglah besar sudut di antara kedua vektor tersebut dengan menggunakan perkalian titik. Ingat-ingat ya, menggunakan perkalian titik. Maka diketahui bahwa A sama dengan 3I ditambah 6J ditambah 9K dan B sama dengan min 2I ditambah 3J ditambah K. Ditanya yaitu sudutnya atau tetanya.
Maka kita tinggal menjawabnya A dot B sama dengan 3 dot min 2 ditambah 6 dot 9 ditambah 9 dot 1 sama dengan minus 6 ditambah 18 ditambah 9 sama dengan 21. Yang bertanya-tanya kenapa hasilnya begitu, silakan bisa dicek lagi ke perkalian titik, materi perkalian titik tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan komponen-komponennya, di mana A sama dengan 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 9 ditambah 36 ditambah 81. Hasilnya sama dengan 3 akar 14. Dan komponen dari B akan kita uraikan lagi menjadi akar 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 4 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan akar 14. Selanjutnya kita tinggal mencari sudutnya ya. Caranya seperti di bawah ini, yaitu A dot B sama dengan AB cos theta. Maksudkan saja A dot B itu 21, A-nya itu 3 akar 14 dan B-nya itu 14. Maka kita menghitungnya 21 sama dengan 3 kali 14 cos theta. Kenapa hasilnya 14 di sini? Akarnya kemana? Karena ketika akar dikalikan dengan akar, hasilnya 1. Maka jadinya 14. Kemudian cos theta-nya 21 per 42 sama dengan setengah. Cos dari setengah atau cos sudut yang menghasilkan setengah ialah sudut 60 derajat. Selanjutnya di contoh soal yang ketiga, ada 3 buah vektor dalam koordinat kartesius, di mana A sama dengan 3i ditambah j, B sama dengan min 2i, C sama dengan i ditambah 2j. Tentukan jumlah ketiga vektor dan arahnya. Diketahui bahwa A sama dengan 3i ditambah j, B sama dengan minus 2i, C sama dengan i ditambah 2j. Yang ditanya ialah jumlah ketiga vektor dan juga arahnya. Maka kita tinggal menjawabnya. R sama dengan A plus B plus C sama dengan 3i ditambah 7j ditambah minus 2i ditambah i ditambah 2j sama dengan 2i ditambah 3j. Untuk mencari arahnya seperti tadi, di mana menggunakan akar-akar ya. Nah, hasilnya akar 13 satuan. Ini adalah contoh soal terakhir. Diperhatikan ya. Carilah sebuah vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor A dan B, dengan A sama dengan 2i ditambah j dikurangi k, dan B I ditambah 3j dikurangi 2k. Yang diketahui yang pastinya A itu adalah 2i ditambah j dikurangi k, dan B ialah I ditambah 3j dikurangi 2k. Yang ditanyakan ialah A cross B. Maka kita menjawabnya dengan cara cross product atau disilang-silang ya. Hasilnya ialah I sama I dikali min 2 min 3 ditambah J min 1 min 4 ditambah K 6 min 1. I sama dengan 1 ditambah 3J ditambah 5K. Kok satunya hilang Bu? Iya, karena itu bisa dituliskan hanya dengan komponen I. Kan I sama dengan 1. Kalau J saja yang berdiri itu juga sama dengan 1. Maka ketika 1 dikali I sama dengan I. Terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Ibu ya. Jangan malu, jangan sungkan. Dan ingat-ingat bahwa belajar itu penting. Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.